Kembali disergap, longboat bermuatan 19 penumpang terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan sana, Maluku Utara. 4 penumpang tewas, 1 korban hilang. Tugas dibantu nelayan mencari penumpang longboat yang terbalik di tengah laut saat berlayar menuju desa Mangoli, Kepulauan Sula. Dari 19 penumpang, 4 penumpang ditemukan tewas. Sementara 1 penumpang hilang masih dicari tim SAR gabungan. Pencarian sempat dihentikan akibat kondisi cuaca memburuk. Seorang wanita asal Indramayu ditemukan tewas di kamar hotel di Taman Sari, Jakarta Barat. Korban diduga tewas usai suntik filler payudara karena ditemukan pendarahan di payudara korban. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki tewasnya RA yang ditemukan tergeletak di tempat tidur di salah satu kamar hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Wanita 35 tahun asal Indramayu, Jawa Barat ini ditemukan tewas oleh petugas hotel saat akan memberitahu waktu check out. Korban diketahui telah 3 hari menginap di hotel ini. Dari rekaman CCTV hotel terlihat seorang wanita keluar dari kamar korban sebelum korban ditemukan tewas. Polisi menyelidiki dugaan malpraktek suntik filler payudara sebagai penyebab kematian korban karena di lokasi ditemukan alat-alat untuk filler serta ada pendarahan di payudara korban. Untuk tanda-tanda kekerasan sampai dengan saat ini tidak ada. Tapi benar dari apa setelah disuntik payudaranya korban meninggal? Ini masih terus kita dalami. Ya. Saya tidak bisa menduga-duga ya karena jangan sampai nanti ini menjadi asumsi ya berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada nanti. Polisi memeriksa 4 orang saksi, diantaranya pihak hotel serta teman korban yang terekam CCTV saat keluar dari kamar hotel. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Mayat wanita ditemukan terbungkus karung di rawa-rawa di Kabupaten Bungo, Jambi. Korban dilaporkan hilang sejak 3 pekan lalu. Allah Akbar. Warga mengevakuasi temuan jasad wanita di dalam karung terbenam di rawa-rawa di Dusun Jumba, Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi. Korban diketahui bernama Intan Sarinah, 40 tahun warga Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, ditemukan sudah dalam kondisi mengenaskan. Diduga korban dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke karung lalu ditimbun di dalam rawa. Korban pertama kali ditemukan adiknya yang mencari setelah 3 pekan dilaporkan menghilang. Korban terakhir kali berpamitan untuk ke tempat saudaranya di Desa Siskaper, Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi dan akan tinggal di rumah saudaranya, Sartomo. Sejak berpamitan, korban menghilang hingga ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban yang sudah sulit dikenali akibat tertimbun tanah dan rawa. Pas penemuan siapa yang nemu pertama kali? Itu adik dari almarhum. Adik marhum? Ya, adik perempuan yang menemukan. Oh ya, itu ditemukan di kebun apa di daerah mana, Bang? Kalau di kebun, tapi mayatnya udah di rawa, dikubur di rawa, di dalam sungai ada airnya gitu. Korban ditemukan setelah warga curiga menemukan adanya kaki di dalam rawa. Dan korban ditemukan dalam keadaan tertimbun di dalam rawa, ditutup lumpur dan semak-semak. Kami temukan korban di dalam air dalam posisi dimasukkan ke dalam karung dan telah membusuk. Setelah itu kami angkat dan kami bawa ke rumah sakit. Jasad korban langsung dilarikan ke RSUD Hanafi Muaro Bungo untuk diotopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo melaporkan. Tertipu puluhan miliar, sejumlah korban investasi bodong binomo histeris saat berunjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sementara dalam kasus investasi bodong lainnya viral blast, polisi menetapkan 4 tersangka, 1 diantaranya buron.
Sambil menangis, kedua wanita ini bersama puluhan warga lainnya berunjuk rasa ke Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta. Pendemo ini diduga telah menjadi korban investasi bodong binomo hingga merugi puluhan miliar rupiah. Para korban meminta Mabes Polri memfasilitasi pembentukan posko pengaduan korban trading binomo hingga tingkat Polres. Mabes Polri telah menetapkan status hukum penyelidikan kasus dugaan penipuan investasi bodong binomo menjadi penyidikan. Tentu juga mendorong tidak hanya berhenti sampai pada tahap penyidikan, tetapi sampai pada penetapan tersangka. Kalau perlu bukan hanya kepada yang terlapor yang ada namanya tersebar namanya di publik ini, tetapi kepada afiliator-afiliator lainnya yang terlibat dalam judi online berkedok trading ini ya. Trading binomo menjadi viral setelah adanya influencer yang mempromosikannya di media sosial. Oh, dengan hubungan psikologis keluarga saya sangat berantakan. Apalagi istri saya ya. Psikologis, tapi alhamdulillah istri saya kasih pengertian, Pak. Dan ada teman-teman juga kemungkinan yang udah cerai. Ada teman saya dari Bekasi ya, udah cerai sama istrinya, ditinggalkan gitu. Kasus dugaan investasi bodong lainnya viral blast global. Polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, 1 diantaranya masih DPO. Polisi juga telah menemukan pelanggaran investasi bodong dengan skema Ponzi atau piramid. Dari para tersangka, disita 3 kendaraan mewah. Hal ini PT Pras Global Karya, di mana perusahaan ini tidak memiliki izin trading dan mengoperasionalkannya, menjalankan investasi robot trading dengan nama Viral Blast. Kasus ini mengingatkan agar pintar dan waspada saat memilih investasi. Dari Jakarta, Tim Liputan dan Helmi Sayengbati melaporkan. Menghindari razia polisi, sejumlah emak-emak pengendara motor nekat putar balik dan melawan arah di flyover Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat. Aksi pengendara ini berbahaya bagi diri sendiri dan pengendara lain. Seorang ibu berbaju merah berhenti di puncak flyover saat mengetahui ada razia di Jalan Raya Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat. Wanita tersebut langsung memutar balik dan melawan arah karena tak memakai helm dan plat nomor kendaraan. Meski sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain, namun aksi nekat ini diikuti para pelanggar lainnya demi menghindari razia. Meski demikian, sejumlah pelanggar terjaring. Umumnya para pelanggar tidak menggunakan helm dan membawa surat kendaraan. Razia juga menyasar angkutan umum dan angkutan barang yang masa berlaku akhirnya telah habis serta mengangkut penumpang melebihi 50%. Untuk menertibkan kendaraan-kendaraan yang masih membandel, yaitu seperti yang kita lihat dengan kasat mata, seperti kendaraan roda 2 yang memutar bukan pada jalurnya, yaitu kontraflow. Jadi di sini kita lihat pelanggaran yang kasat mata aja, yaitu sebagai pelanggar kendaraan roda 2 seperti nggak pakai helm maupun memutar arah. Puluhan pelanggar roda 2 dan belasan sopir angkutan umum dan barang terkena tilang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 2 pencuri menggasak puluhan handphone di sebuah toko gara-gara melihat jendela terbuka. Hasil pencurian digunakan pelaku untuk berjudi. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pelaku pencurian masuk ke dalam toko handphone di Jalan Delima, Kota Pekanbaru. Pelaku mengambil tumpukan handphone dari dalam toko dan membawanya kabur. Setelah 20 hari penyelidikan, polisi berhasil menangkap Alex, pelaku utama pencurian di wilayah Sumatera Barat. Alex mengakui mencuri bersama temannya yang berperan sebagai penjaga di luar. Handphone sebagian telah dijual pelaku ke penadah dan beberapa lainnya diamankan polisi. Di dalam konten tersebut. Apakah sudah digambar sebelumnya? Apa itu? Tidak sengaja malam itu lewat, Pak. Dan saya lihat jendela atasnya terbuka. Hasil penyelidikan polisi, pelaku baru menjual 8 unit handphone dari 26 yang dicuri.
uang ini digunakan untuk pribadinya, arti foya-foya, untuk perjudian, untuk foya-foya dia hiburan. Para tersangka terancam 5 tahun penjara, handphone dan sepeda motor disita sebagai barang bukti. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. 8 orang santri tewas dalam kebakaran pondok pesantren di Cilabaya, Kulon, Karawang, Jawa Barat. Seputar sergap segera kembali sesaat lagi. Bantuannya 87 kendaraan kuda,